Silahkan, Oma. Selamat malam. Malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu Chun. Saya bersyukur sekali. Ini pertemuan kita yang pertama ya. Sebenarnya ada pelajaran dasar-dasar yang saya mau kasih. Tapi karena ini adalah masa prapaskah dan ada masa prapaskah pelajaran spesial untuk Paskah. Jadi bagaimana nih, saya belum tahu nih. Bisa masuk, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Oke. Pertama-tama saya mau kasih sedikit sekali. Saya mau selalu kalau saya baru pertama dalam kelompok, saya selalu kasih pelajaran tentang Matius 4 ayat 23. Kalau kalian Zoom sama saya untuk pengajaran, saya senang sekali kalau kalian catat-catat dan kalian buka kitab suci. Nanti kita lihat di Matius 4 ayat 23 apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu. Apa saja yang dikerjain Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu. Saya senang sekali, Trace, kalau ada satu atau dua orang, kalau saya baca, saya keluarin ayat, orang itu baca gitu. Siapa kira-kira di situ yang bisa menolong saya? Ko Beni Antonio. Beni Antonio, satu lagi? Ibu Dorce. Oke. Dua orang, ini nanti tolong saya. Kalau saya kasih ayat, kamu tolong baca. Sekarang Ibu. Terus kalau saya yang mau baca ayatnya, mukanya bisa keluar di layar ya? Iya. Oke, sekarang kita mulai. Ibu Dorce coba baca Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya No. Matius 4 ayat 23. Iya. Oh, 23. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Ia mengajar terus Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit. Dan melenyapkan segala penyakit dan dia usir. Dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Jadi kalau pertanyaannya, Ibu Dorce, lampu mestinya di depan kamu, bukan di belakang kamu. Iya, lampu di belakang. Jadi saya nggak kelihatan muka kamu, gelap sayang. Lampu harus di depan kamu supaya saya bisa lihat muka kamu. Iya ini. Oke. Apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu? Dia mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan dia menyembuhkan orang, dia lenyapkan segala penyakit. Bahasa Inggrisnya lebih enak, teaching, preaching, dan healing. Kalau orang baru-baru saja susah membedakan antara teaching dan preaching.
Tapi kalau kita belajar, makin hari kita bisa membedakan antara teaching dan preaching. Nah, gaya saya adalah gaya teaching. Itu keluar dengan sendirinya, ya. Banyak sekali orang pikir pewarta, tetapi dia preaching, to preach, ya, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita sekarang kasih cepetan supaya bisa masuk darah Yesus. Kalau enggak, saya pikir enggak keburu. Ya, saya enggak tahu. Coba kita lihat. Mengajar itu adalah, tulis ya, Romawi. Apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu? Pertama, teaching. Mengajar itu adalah memberi makanan bagi tubuh rohani kita. Kita memiliki dua tubuh, catat ya. Ada tubuh jasmani yang kelihatan, ada tubuh rohani yang tidak kelihatan. Ilah zaman, dunia selalu membuat kita tertuju kepada yang kelihatan. Dunia selalu membawa kita memperhatikan yang kelihatan. Waktu 24 jam yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sebagian besar kita pakai untuk memuaskan kehendak tubuh jasmani kita. Kita mau tidur 8 jam, kita kerja 8 jam, kita masak-masak, kita kerja. Belum lagi kita nge-gym, kita olahraga, kita segala. Coba kamu pikir, dari mata kita melek sampai nanti kita tidur, kesibukan kita hanya memperhatikan tubuh jasmani kita. Padahal tubuh jasmani kita adalah bersifat fana, artinya bersifat sementara, ada batasnya. Dipelihara cantik kayak apa? Nge-gym pagi sore, minum ginseng pagi sore, makan suplemen yang bagus. Toh satu hari habis kena COVID, ketabrak, tua, kemo, habis. Kita lihat Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Pengkhotbah 12 ayat ke-7. Satu orang baca lagi. Ayo. Pengkhotbah 12 ayat ke-7. Ya. Baca aja, nggak usah dilakukan di layar, kelamaan. Pelajarannya padat. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Iya. Satu hari kamu pelihara tubuh kamu kayak apa, tubuh ini terbuat dari debu tanah. Maka Pengkhotbah 12 bilang, satu hari debu akan kembali menjadi tanah.
Mau mati dibakar, ditanam, kecemplung ke laut, debu akan kembali menjadi tanah. Yang bersifat kekal apa? Roh jiwa kita. Dia akan kembali ke rumah Bapa. Ini yang paling penting. Roh jiwa kita mau pulang kemana? Ini dibuat oleh dunia, kita nggak pikirin yang itu. Kita pikirin yang hidup di dunia. Padahal hidup di dunia ini sementara. Nggak jaminan yang rambut putih duluan pulang ke rumah Bapak, nggak jaminan. Tetapi dunia mengarahkan kita selalu untuk hal-hal yang kelihatan, yang jasmani. Sehingga kita nggak punya waktu lagi. Kalau omong hal-hal rohani, kita bilang, sibuk, nggak ada waktu lagi. Padahal apa yang kita kerjakan, apa yang kita targetkan, apa yang kita perjuangkan, sebenarnya bersifat sementara. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin, terima kasih. Paulus tulis di Korintus. Kami, timnya dia, tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Pokoknya makan, pakai, kerja, sewajarnya saja. Malahan ada ayat bilang, kita bekerja harus seadanya supaya kita berbuah. Pelajaran nanti lain kali. Berbuah adalah kewajiban setiap orang yang percaya Yesus. Paulus bilang, saya tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang saya perhatikan adalah yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Tapi yang kelihatan bersifat sementara. Semua dulu kita punya komputer paling baru. Setahun dia udah nggak paling baru. Dulu rumah kita paling bagus di kampung ini. Sekian tahun nggak yang paling bagus lagi. Semua terus tertutup. Dulu kita bangga punya piala. Yang kita rebut, yang kita kurang tidur, yang kita belajar, yang buang waktu, buang tenaga, buang uang. Hanya untuk satu piala. Satu hari kita rebut setengah mati. Piala itu ada di meja. Dan akan ada piala-piala yang lebih bagus lagi. Kata pengkhotbah, hidup ini semua sia-sia. Yang penting adalah yang tidak kelihatan. Dan itulah yang dibikin oleh dunia, mengacaukan. Kalau kita nggak punya fokus, maka hidup kita sampai satu hari kita dipanggil Tuhan, maka kita tidak punya nilai apapun di hadapan Tuhan. Pelajaran, ini namanya pelajaran. Pelajaran namanya makanan untuk roh jiwa kita. Sebab Yesus berkata di Matius 4 ayat 4, isinya sama dengan Lukas 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4 isinya sama dengan Lukas 4 ayat 4. Manusia hidup
bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, kita punya dua tubuh. Tubuh jasmani kita makan 3 kali, 2 kalilah kita makan. Tapi setiap hari. Padahal Yesus udah ingetin. Kalau makan untuk tubuh jasmani, ingat-ingat. Tubuh rohani juga harus dikasih makan. Sebab kita punya 2 tubuh. Tapi sepanjang hidup kita, mari kita periksa diri kita. 1 hari apakah kita kasih makan 1 kali saja? Kalau 1 minggu kasih makan 1 kali. Tubuh jasmani 1 hari makan 3 kali. Orang dikasih makan bertumbuh. Makanya tubuh rohani nggak dikasih makan jadi tidak bertumbuh. Umurnya 40-50 tahun. Tapi karakternya masih seperti anak-anak. Betul nggak? Karena nggak dikasih makan. Karena status sosial. Karena turunan. Karena kepintaran S2, S3 disertai uang yang banyak, maka dia bisa duduk jadi pemimpin-pemimpin. Apalagi dia bisa masuk sebagai pemimpin rohani. Tetapi kalau roh jiwanya tidak dewasa, tertekanlah yang menjadi bawahannya. Itu ada ayatnya. Matius 23 mulai ayat 2 sampai ayat 5. Orang-orang yang menduduki kursi Musa bicara tentang pemimpin. Tetapi rohaninya belum dewasa. Maka mereka pintar ngajar. Tapi mereka sendiri tidak melakukan. Maka firman Tuhan berkata, jangan ikuti mereka. Bisa nangkap pelajaran ini seperti ini kamu bisa dapat kalau kamu dapat teaching, pengajaran. Dan percayalah, berabad-abad gereja Katolik melarang umatnya dulu buka kitab suci karena takut. Gereja takut kita salah menerjemahkan, mengerti. Tapi syukurlah ada Konsili Vatikan kedua. Tambah lagi dari kebutuhan umat adalah gerakan karismatik. Gerakan karismatik membawa orang back to Bible. Anda lihat ketika berabad-abad gereja melarang umatnya baca kitab suci, belajar walaupun maksudnya baik. Apa dampaknya hari ini? Terlalu banyak gereja tidak berfungsi lagi jadi gereja. Anak rohani saya di Belanda, dia sharing 50 gereja sudah dijual, ditutup. Dan 4 gereja dijadikan masjid. Nggak ada orang lagi yang beribadah. Di Eropa kamu sangat tahu. Nggak ada lagi orang yang mau mengabdi kepada Tuhan. Kemajuan zaman terlalu pesat. Orang tidak butuh lagi tentang Tuhan. Anda lihat ini. Untung gereja Katolik. Akhirnya ada gerakan. Saya nggak mau pusing lah. Namanya gerakan karismatik. Waktu saya ikut saya nggak tahu itu berkembang apa kayak gini. Tapi saya tahu. Ketika kita mulai belajar ikut SHBDR segala macam, maka saya suka
karena kita dibimbing untuk kembali kepada firman Tuhan. Santo Hieronymus, siapa yang dibaptis dengan nama Hieronymus, bapak-bapak tahu nggak? Santo Hieronymus, kata-katanya yang sangat terkenal. Tanpa baca kitab suci, kita tidak akan mengenal siapa Yesus Kristus. Kalau kita nggak kenal Yesus, cuman tahu dari katekese doang, kita nggak bisa mencintai sungguh-sungguh. Padahal firman Tuhan minta Anda dan saya mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ada 4. Segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Mana mungkin kita mengenal Yesus seperti itu? Kalau kita nggak kenal Yesus dengan segenap-segenap, mana mungkin kita bisa berkorban untuk itu? Anda mau berkorban bagi seseorang karena Anda kenal dia. Anda tahu penderitaannya. Apalagi Anda tahu orang itu berbuat bagi Anda luar biasa. Orang tua, saudara, dia banyak berkorban untuk kamu. Makanya kamu bisa berkorban untuk dia. Karena kamu kenal, kamu tahu. Bagaimana Yesus bisa menuntut kita untuk berkorban, sedangkan kalau kita tidak mengenal dia. Dan Anda dan saya bisa mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Sadar nggak kita bahwa firman adalah Allah? Kalau kita belajar terus, manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman. Setiap hari kita makan firman, sadar tidak sadar kita masukkan Tuhan di dalam roh jiwa kita. Itu sebabnya orang yang belajar banyak tentang firman Tuhan, maka pikirannya akan diubahkan. Kalau pikiran diubahkan, mulutnya berubah. Mulutnya berubah, kebiasaannya berubah. Kebiasaannya berubah, hidupnya berubah. Amin. Kita mengerti begini kalau kita catat. Uang catat. Roti dari surga kita makan. Lain kali aku kasih. Yang kedua, dia bilang, memberitakan Injil kerajaan. Oma, suaranya enggak kedengaran. Kenapa skipnya ini? Tidak kedengaran suara. Signal Gambar juga. Enggak ada suaranya. Warna sinyalnya. Jaringan lelet. Jaringan. Ya biasa juga saya di sini tidak dengar suaranya. Putus-putus. Ya. Iya. Ya, sambil kita menunggu mungkin dia berusaha masuk lagi.
Beli signal. Sinyal lagi gangguan signal. Beli signal, orang Papua bilang. Oke, kita sabar sebentar. Sepertinya putus. Om Acun keluar sebentar. Orang di Jakarta nih. Oke, Oma sudah masuk, Oma. Ya, tadi sempat terputus. Halo, suara Ya, Oma. saya jelas? Sudah, Oma. Silahkan dilanjut, Oma. Sudah, tadi terputus. Sekarang jelas? Ya, Ya. silahkan. Jelas ya? Ya, Jelas. jelas. Oke. Tadi putus sampai mana ya, Trace? Lali aku. Memberitakan. Yang kedua, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ya. Ya, kalau yang tadi teaching itu yang kita setiap hari tulis. Itu namanya seminar. Yang kita lakukan, tulis. Seminar, retret. Itu teaching. Ya. Makanya kalau ada pewarta-pewarta besar luar negeri datang, pagi-pagi pasti ada seminarnya, ada retretnya. Nanti malamnya baru ada KRK-nya, bener nggak gitu? Tapi kalau pagi-paginya semua itu bayar, belajar itu mahal, ya. Belajar itu serius aku bilang, karena itu mesti bertekun. Semua kalau ada seminar apa yang tentang pelajaran pasti bayar. Sebab semua orang juga datang udah bawa buku, udah buku catatan, udah bawa rekaman, ya. Itu belajar 1 hari, udah bayar 1 hari dan penuh. Tetapi kalau nanti sore, itu namanya memberitakan Injil Kerajaan Allah, itu renungan, tulis catatan. Itu renungan, ibadat sabda, homili, dan yang besarnya itu KRK. Kalau di KRK nggak perlu bawa kitab suci, nggak perlu renungan, nggak perlu. Biasanya diambil dari satu perikop, terus dibahas, membawa orang kembali kepada Yesus. Nanti pinternya si preacher, dia akan omong dari segala aspek kehidupan manusia, sehingga nanti kita merasa, wah ini aku nih. Aku lagi ditegur Tuhan nih. Ini aku nih. Aku harus bertobat nih. Gitu. Nanti di akhir KRK, renungan, membawa Anda dan saya, siapa yang mau didoain? Waduh, ngebruduk orang maju ke depan. Didoain. Dan yang sakit sembuh. Yang lagi sedih bisa sukacita. Yang lagi ada tekanan merasa diringankan. Itu namanya dilayani. Dan maaf kata, banyak orang Katolik kelasnya baru di sini. Setiap datang ke persekutuan, minta dilayani. Minta didoakan, minta konseling, bener nggak gitu? Setiap kali ada orang rohani datang, antri orang mau konseling, antri orang mau didoain. Pernah nggak kalian pikir, kapan saya jadi pendoa? Kapan saya jadi konselor? Kalau setiap kali datang kepada Tuhan, hanya minta, minta, dan minta. Mau dapat berkat. Kapan kita bangkit imannya? Saya mau memberi berkat. Coba tanya diri sendiri. Sudah berapa tahun kalian mengiring Tuhan?
Sudah berapa tahun kalian rajin baca kitab suci? Berani ambil risiko menjadi konselor? Berani ambil risiko menjadi pendoa? Kalau kalian belum berani, itu salah satu ciri kurang pengajaran. Amin. Yesus hanya 3 tahun memuridkan murid-murid para rasul. Hanya 3 tahun. Maka dengan pertolongan Roh Kudus, dalam 3 tahun, Petrus sudah bisa berdoa. Rasul semua udah bisa melayani. Itu yang kedua. Yang ketiga, teaching, preaching, dan healing. Sekarang liatin saya aja, liatin saya, gambar saya liatin. 3 ya, liatin saya. Teaching, preaching, healing. Orang yang kuat di teaching, dia mudah sekali masuk di healing. Dia berani tumpang tangan doain setan, dia berani tampil. Tetapi kalau orang selama hidupnya cuman dengar preaching, preaching ingat ya, dilayani loh, kamu datang dilayani. Sulit sekali untuk dia masuk di healing. Jadi pelajaran ini saya kasih sangat singkat. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Mau kita kelasnya hanya dengar perikop, kemudian kita didoain, atau kalian berani belajar bayar harga. Serius buka kitab suci, punya waktu berdoa dan baca firman yang terjadwal, sehingga berjalannya waktu, Anda menjadi dewasa rohani dan bisa dipakai Tuhan maksimal masuk di dalam healing. Itu pilihan Anda. Oke. Sampai sini siapa yang mau bertanya dulu? Saya mau ada pertanyaan. Ini cepat sekali loh, udah 3/4 jam. Sama sekali belum omong tentang darah Kristus. Tapi saya mau orang tanya dulu. Saya suka karena ini pelajaran. Saya suka sekali kalau kalian bertanya. Ayo, nggak apa-apa, siapa yang mau bertanya? Ada di chat itu, ada yang chat pribadi itu. Masuk di mana? Iya, selamat malam Ibu Chun. Iya, silakan. Noviana. Iya, Oke. saya Noviana dari Paroki Santo Mikael Palopo. Tapi sekarang saya sedang di Palopo kan Sulawesi Selatan. Sekarang saya sedang di Sulawesi Tenggara dan di invite untuk ikut malam Ya. ini. Jadi saya Oke. join. Saya cuma mau apa ya? Men-share pemahaman saya dengan apa yang saya simak dari tadi. Oke. Jadi ada preaching, ada ada teaching, ada preaching, lalu ada healing. Jadi Yes. kalau yang dari saya simak tadi, ini semacam apa ya? Semacam tingkatan dari bawah ke atas ya? No. Atau tidak? No. Tidak. Oke. Oh, oke. Kan Oke, itu pertanyaannya, inilah yang Yesus lakukan ketika 2000 tahun yang lalu dia ada di dunia. Maka ketika Yesus kasih teladan melakukan 3 perkara ini, seharusnya selayak dan sepantasnya
Anda dan saya mengikuti teladan Yesus. Bukan pilihan sebenarnya untuk masuk ke healing. Healing itu namanya pelayanan. Pakai bahasa sederhana itu pelayanan. Tidak bisa bilang pelayanan itu pilihan, nanti ada pelajarannya. Pelayanan itu bukan pilihan. Pelayanan itu adalah kewajiban. Karena Anda dan saya, Tuhan Yesus berkata, yang menjadi amanat agung di Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, bukan kewajiban biarawan-biarawati saja, tetapi kewajiban setiap orang yang katanya mengasihi Tuhan, yang sadar dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena pengorbanan Yesus, ada kesempatan kita masuk surga. Maka pelayanan adalah bagian dari thanksgiving yang kita lakukan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bagaimana Novi? Iya, oke. Berarti saya maksudnya tadi cuma mau mengkonfirmasi apakah yang saya pahami ini sudah sesuai atau bagaimana. Oke, dan saya dapat jawabannya. Jelas ya? Iya, jelas. Terima kasih, Bu Cu. Thank you. Ada lain? Aku senang loh kalau pelajaran aku ditanya. Berarti kalau ada yang nanya, serius. Oma, saya nanya ya. Oke. Oma, ini Trace ya? Ya, Trace ya. Oke. Oma, bagaimana yang tadi Firman bilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Jadi misalnya, tidak perlu kerja ya gitu, Oma. Jadi pelayanan aja kayak begitu. Bukan. Jadi, kerja harus ada di Korintus bilang, Tesalonika. Kalau nggak kerja, jangan makan. Pelayanan kerja nggak, Trace? Aku tanya sama kamu. Kerja. Saya ini 40 tahun pelayanan. Saya kerja apa enggak? Kerja. Pastor kasih misa segala. Pastor kerja enggak? Kerja. Jadi dengerin, ini nanti masuk pelajaran pelan-pelan. Karena ada dua tubuh. Lihatin saya. Ada dua tubuh. Ada dua makanan. Kalau udah makan, ada dua penyakit. Betul nggak? Penyakit secara jasmani. Ada dokter yang keren-keren. Spesialis. Tapi ada dua sakit kan. Ada sakit orang mental. Orang ketakutan. Orang khawatir berkelebihan. Jadi mesti ada dua dokter. Kalau kamu sakitnya ketakutan, khawatir, nggak bisa tidur, parno. Kalau kamu pergi ke dokter jasmani, cuma dikasih obat tidur, makin parah kamu dikasih obat tidur, ujung-ujungnya kamu mati. Betul nggak gitu? Orang yang sakit mental mesti punya dokter rohani. Bisa nangkep? Maka orang yang kasih pengajaran, kalau kamu serius belajar, dengar saya ya. Belajar nih. Kita lagi kuliah. Kedokteran rohani. Satu hari, kalau kita bisa memiliki pikiran Kristus, kata 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Kor 2 ayat 16. Kita memiliki pikiran Kristus, maka kita bisa menjadi dokter-dokter rohani. Amin. Dan
Jadi bukan kagak kerja. Kamu kira ngajar-ngajar begini dipersiapkan nggak? Persiapkan. Untuk saya jadi pinter, saya ikut banyak retret nggak? Saya baca buku banyak apa enggak? Jadi kalau satu hari saya bisa, itu hal karya dari harga yang harus saya bayar. Betul nggak? Baru itu belajar. Belum lagi doa puasa setiap orang pelayanan rohani. Betul nggak? Nanti ada tuh pelajarannya. Apa bedanya pelayanan jasmani dan pelayanan rohani? Jelas sekarang, Trace? Iya, jelas Oma. Tapi kan Ya. Oma, kalau kita masih muda kan biasa masih berpikir, oh masih banyak, saya harus kejar target, saya harus nanti begini-begini, ada anak-anak yang harus saya sekolahkan dan sebagainya. Sementara kayak pekerjaan kayak pelayanan itu kadang-kadang dalam tanda petik kan tidak berbayar Oma dibanding dengan pekerjaan. Dengerin. Kamu punya anak berapa, Trace? 2, Umur berapa? 13 dengan 10. Cepat ajar dia takut Tuhan. Sebentar lagi kamu mau ajar belum tentu dia mau. Anak-anak harus dididik dari umur 3, 4, 5 tahun. Kamu nggak usah pelayanan kayak saya kemana-mana. Tetapi kalau anak kamu hidup takut akan Tuhan, seperti memiliki iman seperti kamu, Trace, itu sudah menjadi buah pelayanan kamu. Terlalu banyak orang, baik bapak maupun ibu, sibuk pelayanan di luar. Anaknya sama sekali tidak kenal firman Tuhan. Padahal keluarga adalah ladang yang Allah sediakan bagi kita orang tua. Si ibu apalagi dia janda, anaknya 4, anaknya 5, dia cari duit, dia nggak bisa pelayanan. Tetapi kehidupannya dia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Maka anak-anaknya yang jadi, ada tuh Romo Marto kalau nggak salah, saudaranya 5, jadi pasturnya 2, jadi suster semua. Itu pasti pelayanan siapa? Orang tuanya. Jadi nggak perlu kita pergi. Kalau di rumah kita nggak jadi teladan, jadi batu sandungan malahan. Kalau bisa dulu saya awal-awal setahun cuma pergi 1 kali, 2 kali, 1 tahun. Baru setelah anak-anak udah dewasa, udah besar, baru saya bisa pergi setahun 5 kali, 6 kali, 7 kali bisa. Tetapi saya bersyukur anak saya 3-3-nya, mantu saya semua di dalam Tuhan. Kalau kita keluar-keluar, cari duit, urusin anak, ke pasar, terus sibuk pelayanan, suami kita nggak diurus, masih muda, entar dia piara orang, nah lo. Kira-kira begitu. Bisa ngerti, Trace? Oke. Ya, ada yang lain lagi, saya senang loh, ada yang tanya begini, saya senang. Tanya lagi Ibu Cun boleh? Boleh, Novi. Iya. Ini saya nangkapnya agak ini seperti jadi apa ya? Menjadi 3 bagian tadi, pengajaran, penyembahan, sama penyembuhan. Pengajaran, pewartaan, dan penyembuhan. Iya. Tapi saya mau diskusi sedikit bertanya nih atau sharing atau diskusi gitu. Pemahaman pengertian saya bukankah bukankah pengajaran dan penyembuhan itu bagian dari pewartaan juga atau bagaimana Ibu Cun?
Iya memang. Makanya orang paling jelas sekarang yang berapa orang? Kayak Benyamin Ratu. Kalian tahu kan? Ibu Esther Kandau. Itu yang terkenal udah. Dia itu jago sekali KRK. Ditutup dengan pelayanan. Betul nggak? Bukan yang gimana ya? Nantilah kamu sekali, memang itu pewartaan, tetap pelayanan, tetap. Ini kan saya bilang bagi kalian, bagi kita yang mau belajar. Kalau kita nanti belajar, nanti waktu pembawaan seperti kayak gini loh. Apa ya, kayak kur gitu. Saya mau ikut kur. Tahu-tahu suara saya alto. Saya nggak bisa sopran. Tahu-tahu begitu, bawaan. Mau bawaannya kemana gitu. Ada orang yang doain aja orang. Ada kan beberapa temen, doainnya sedikit-sedikit aja omongnya tentang kuasa kegelapan. Itu setiap orang unik. Tuhan bilang di Korintus, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mulut, ada yang jadi mata. Tetapi yang penting, dengan talenta yang Tuhan percayakan, Anda dan saya harus masuk pelayanan. Gimana Novi? Ngerti Bu. Oh, sudah ngerti. Oke, yang lain lagi? Kalau nggak ada, waktu saya sudah jam 7. Setengah jam sampai apapun nggak mungkin cukup. Saya mau kasih beberapa pelajaran lagi. Dalam kaitannya darah Yesus. Ini pelajaran saya selalu kasih waktu menjelang Paskah. Hanya keluar pelajaran ini menjelang Paskah. Supaya nanti satu hari, di hari Paskah, ketika ada 3 oknum, pastor, pewarta, ingat nggak malam Paskah kita ada pasio, dinyanyikan oleh 3 orang, ingat nggak? Pasti ceritanya tentang Yohanes 19. Saya mau sampai kepada situ, tetapi ada beberapa pelajaran dulu. Ini pelajaran cuma sekali, apa ada sekali lagi, Trace? Kan 4 kali kan, Oma? Dalam bulan Maret ini setiap Kamis. Nggak bisa loh sayang. Oma salah janji apa saya nggak tegas gitu ya. Karena kan Oma barusan operasi malam Imlek tanggal 11 dan saya baru keluar 4 hari ini di rumah. Jadi saya punya jadwal rada kacau sedikit. Coba tolong sebentar saya lihat jadwal sebentar aja. Sekarang tanggal 4, tanggal 18 boleh nggak? Tanggal 11 saya tidak bisa. Terus tanggal minggu depannya, Oma? 25 tidak bisa. Bisa lagi tanggal 1 April. Paskah tanggal berapa sih sayang? Paskah tanggal berapa ya? Jumat Agung itu tanggal 2. Oh, tanggal 2. Oh, ini tanggal 1 ini Jumat Agung ya? Ya, Kamis Putih tanggal 1 April. Oh. Tapi tanggal 25 saya udah 3 kali, nggak mungkin. Saya udah nggak bisa. Saya nggak bisa tanggal 11 juga udah. Jadi saya bisa tanggal 18. Kalau mau tanggal 18 sama tanggal 26. Bulan? Maret. Tanggal 18 dengan 26. Ya, enggak apa-apa. Terus yang minggu keduanya itu, Oma, yang tanggal 11, apa diundur tanggal 12 atau 13? 12-13 udah penuh, saya nggak bisa.
tanggal 10 ada jendela jiwa. 1 minggu itu saya penuh sekali. Ini PA 1 di mana nih ya? Nggak bisa. 12, 19 saya sudah ada. Jadi saya ada lagi tanggal 18 dan tanggal 26. Maaf lu, Trace, saya yang salah. Kalau di minggu kedua sudah penuh semua ya, Oma. Nanti kita ngobrol di belakang aja itu. Tanggal 9. Tanggal 9 kosong. Hari Selasa itu kosong. Di situ aja deh, Oma. Jadi tanggal 4, 9, 18, dan 26. Iya, itu aja. Oke. Oke, baik. Ya, itu aja teman-teman. Ya, maaf ya, saya yang salah pokoknya. Saya terkapar, saya nggak lihat agenda, saya manggut-manggut dalam kesakitan, tahu-taunya saya yang mesti kacau lah. Maafin saya ya. Ya, enggak apa-apa. Tapi ini malam segar banget loh, Oma. Banyak pelajaran yang Anda dapat 1 jam ini. 1 jam penuh ya, full. Dapat pelajaran banyak, Trace? Ya, banyak Oma. Boleh satu lagi, ada pertanyaan di kolom chat ini Oma. Iya, silakan. Bagaimana kalau kita membaca kitab suci terus enggak concern, apa tetap aja lanjut gitu? Lanjut aja. Walaupun enggak ngerti. Agak ngerti, lanjut saja. Tapi saya mau ajarin satu ya teman-teman. Dulu kan saya udah 40 tahun nih. Kan udah 50 tahun SHBDR di Indonesia. Saya ikut SHBDR yang pertama sama Pastor O'Brien dan Snyder. Itu pertama kali. Angkatan saya bersama Romo Sugiri, Weni Roy, itu angkatan pertama SHB. Setelah pencurahan Roh Kudus, Tuhan tuh bangkitkan saya untuk baca firman. Saya belum sharing, lebih baik saya sharing sedikit ya. Itu waktu saya masih muda. Anak saya yang kedua, saya punya anak di atas kursi roda. Anak saya sampai umur 15 tahun. Nggak bisa gerak, nggak bisa lihat, nggak bisa apa-apa, nggak bisa omong, nggak bisa apa. Waktu saya dapat SHBDR, saya memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Saya pergi kemana saja, walaupun saya Katolik, tapi saya belum ngerti firman. Segala macam cara saya halalkan. Karena saya cuma mau satu, anak saya sembuh. Tetapi saya coba kemana-mana. Kekecewaan yang saya dapat. Tapi saya tahu, jalan ke atas saya belum tempuh. Saat itulah, sebagai seorang ibu yang punya anak cacat ganda, ikut SHBDR. Dan di situ saya dibakar. Saya bilang, kenapa saya nggak mau serius datang kepada Tuhan. Saya baca kitab suci luar biasa. Orang-orang katain saya saat itu, Cun, lu tuh fanatik ekstrim. Lu kayak orang Protestan. Wah, dikatain segala macam saya. Lu sedikit-sedikit kitab suci, sedikit-sedikit ayat. Lu kayak orang Protestan aja lu. Nggak boleh, Cun. Hidup fanatik tuh nggak boleh. Kita masih injak bumi, Cun. Gitulah kira-kira. Untung saya nggak dengerin, nggak tipis kuping. Karena ketika saya baca firman, saya memperoleh sukacita besar. Saya memperoleh pengharapan. Iman saya bertumbuh. Perlahan tapi pasti. Semua perkataan profesor, dokter saat itu, adik saya ada 3 di Jerman. Jerman saat itu paling ngetop kedokteran kan. Semua bilang, anak cacat ganda ini gak akan lebih dari 12 tahun. Saya doa, saya puasa puluhan tahun. Anak saya katanya bisa cuma 12 tahun. 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dia tetap masih hidup. 1 bulan lagi dia ulang tahun.
47 tahun. Sekarang dia pintar sekali omong. Hobinya saya berani tantang kalian. Nggak ada yang bisa hafal seperti anak saya. Padahal dia belum bisa baca sampai sekarang. Matanya belum bagus. Tapi hobinya adalah dengar firman. Dia bukan hafal ayat. Dia hafal perikop. Maka pastor moderator saya berkata, Tante Chun, Edson ini hidup bukan karena makan jasmani. Dia juga makan firman. Makanya dia bertahan sampai hari ini. Edson adalah upah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Bukan hanya upah, saya boleh melihat yang mustahil. Bagaimana Edson bisa bertumbuh sampai hari ini. Kemajuan-kemajuan yang dia peroleh luar biasa. Kalau Trace kenal, ada Linda nggak nih? Dari 44 orang ada Linda nggak? Nggak ada Oma. Nggak ada. Ntar kamu tanya Linda. Dia kenal Edson. Kalau saya bisa seperti hari ini teman-teman, itu karena saya punya Edson. Karena Edson, coba baca satu ayat. Tadi Bapak siapa baca tuh? Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Siapa mau baca? Yeremia 29 ayat 11. Suaranya nggak kedengeran, Trace. Unmute. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Trace, waktu ayat ini keluar, dengerin saya. Saya Tuhan, saya bilang sama Trace. Trace, rancangan yang kuberikan kepadamu, Trace, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan damai sejahtera. Pertanyaan saya, ketika ayat ini keluar sama Trace dalam keadaan kecelakaan, kesusahan, penderitaan, atau damai sejahtera? Damai sejahtera. Salah, kamu gimana sih? Ya apa? Oh, kondisi saat ini, Oma. Iya dong. Oh. Jadi kamu kan komplain. Tuhan, kenapa begini? Kok saya kecelakaan? Kok saya susah? Kok saya begini? Keluarlah ayat ini untuk Trace. Rancanganku untuk kamu, Trace, bukan rancangan kecelakaan. Kelihatannya hari ini kecelakaan, kesusahan, penderitaan, tantangan. Tetapi ini semua untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin ya? Mana mungkin ada hari depan yang penuh harapan tanpa hari ini ada persoalan. Kalau saya bisa seperti hari ini, karena saya puluhan tahun ada Edson. Bisa tangkap? Karena ada Edson ini hari ini dia bayi besar, bayi. Dimandiin, disuapinin, semua digendong. Dia di kursi roda. Bayi besar. Tetapi melalui Edson saya melihat mujizat Tuhan. Bisa nangkep? Semua namanya kemenangan. Kita lebih dari pemenang.
Kalau namanya pemenang pasti ada pertarungan dong. Ada pertarungan dan kita dijadikan pemenang, betul nggak? Coba nih, coba bayangkan. Di dalam hidup, kalau kamu nungguin anak 15 tahun baru punya anak misalnya, pasti anak itu menjadi biji mata kita. Dan anak itu terus kita bilang, oke, iya, boleh, iya, oke, mami tolong. Semua servis sama dia. Tidak ada perkataan tidak boleh. Tidak bisa, semua dibisain, dibolehin. Anak yang dibesarkan cara begini, 10 tahun, 12, 15 tahun jadi troublemaker nggak? Aku tanya. Iya. Tetapi anak yang dididik, ada min, ada plus, ada penghiburan, ada cambukan. Kata firman Tuhan dihajar malahan. Ibrani 12 ayat ke-5 atau 6. Allah menghajar orang yang dikasihinya. Ada 3 ayat yang sama. Nanti itu anak dia besar. Anak itu akan disiplin dan penuh tanggung jawab. Amin. Amin. Ya. Banyak saya mau omong tentang begini. Hidup ini perlu tantangan, perlu. Kalau semua tinggal tersedia, tidak ada tantangan, maka hidupnya nggak kuat, fighting spiritnya tidak ada. Anda dan saya dikasih banyak tantangan dalam hidup supaya kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sebelum penutup, saya mau kasih pembukaan. Saya mau kasih, ini sambungan nanti ayat, saya sambung sedikit. Itu tadi garis bawahi ya, itu sebagai prolog saya. Garis bawahi, prolog saya. Saya sampai jam berapa ini, Trace? Jam 9, Oma. Jam 9 di sini. Jam 8 di situ. Kita kan beda sejam. Kamu mau 2 jam aku? Tidak, Oma. 1,5 jam. Di sini kan waktu Indonesia Tengah, di situ waktu Indonesia Barat. Jadi jam 7, jam 8. setengah 8. Kan tadi kita mulai jam 6. Jam 6 ya di sini. Tapi tadi kita mulai firman itu jam 7:30, Oma. 7:30 sini berarti 6:30 sana. Berarti 1,5 jam, jam 8 waktu Indonesia Barat. Tadi kita piro? 6:30 waktu Indonesia. Dong, Trace, lu kagak mau rugi ya? Tidak. Jam 6 tadi aku. Hei. Ya, Oma. Jam 6 loh. Jam 6, aku ingat banget jam 6. Oke, pokoknya saya masih ada 20 menit dan saya kasih 10-20 menit. Catat ya. Dengerin. Kalau aku lama-lama kamu senang, tapi banyak yang bosen nanti. Kebanyakan aku ngomong, banyak yang bosen. Pelajaran itu capek, tahu nggak? Pelajaran itu capek. Kalau yang senang doang, senang pelajaran. Tapi kalau yang nggak senang tuh ya, pelajaran tuh ya capek. Capek nggak? Coba saya pengen denger dulu. Audiens saya capek apa enggak? Lanjut. Tidak, Oma, lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Oma. Lanjut. Lanjut, Oma. Itu kan semua senang, Oma. Oke, itu garis seret. Saya masuk pelajaran untuk darah Yesus. Tapi ada beberapa perikop yang menjadi dasar pengetahuan kita. Pertama, tulis Romawi pertama.
Bangsa Israel adalah bangsa yang paling saleh di muka bumi ini. Bangsa Israel adalah bangsa yang paling saleh di muka bumi ini. Berdasarkan apa? Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 24. Yeremia 17 ayat 24. Ayo seseorang baca. Semua baca ya sebenarnya ya. Satu orang aja. Yeremia 17 ayat 24. Oke. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota itu pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu. Iya, ini keluar dari zaman bahla, dari zaman dulu. Bahwa orang Israel tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Ternyata sampai hari ini di abad 20, kalau Israel, ini ada yang bocor, coba di mute, ada yang bocor, berisik. Host tolong. Kalau yang baru mau ngomong baru di unmute, kalau enggak host tolong bantuin untuk di mute semuanya. Kalau kita pergi ke Israel hari-hari ini, kan kita kebetulan lagi ada pandemi ya. Kalau enggak, kalau kamu pergi ke Israel, kalau kamu kira-kira seminggu lebih di sana, persis ada jatuh hari Sabatnya. Nanti guide kamu, kalau dia orang Israel, dia pasti diganti sama orang Kristen atau orang Islam guide-nya. Sebab orang Yahudi hari Sabat nggak boleh kerja, dia mesti ada di sinagoganya. Sampai hari ini. Kalau kita ke toko-toko di Bethlehem, kemana, semua yang milik orang Yahudi tutup. Padahal bus itu belerot-lerot, puluhan bus. Apalagi kalau ada hari raya besar. Ingat ya, toko tutup, duit nggak masuk. Ingat duit, ingat duit. Hari ini, siapa yang bisa mengalahkan Yesus? Hari ini, siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Siapa? Ayo jawab satu orang. Duit. Iya, duit. Siapa tuh yang jawab namanya? Yeni Gosal. Yeni Gosal? Mana dia tuh Yeni Gosal yang mana tuh? Jamie. Suaminya Tres. Iya, mana dia itu? Oh, suaminya Trace. Jamie Gosal. Itu ada di Matius 6 ayat 24. Coba Jamie yang baca. Mau lihat mukanya Jamie. Mami penasaran ya, kirain Yeni Gosa ya. Weli ya, Weli. Iya, ya, Mam. Ini Weli suaminya Trace. Saya Willy Sunter yang tadi kita bicarakan Yeni Gosa. Oh, lu bisa masuk kemari? Saya Mami kemana juga saya Uber. Oh, ini Willy Sunter. Makanya Mami tadi bilang Yeni Gosa. Oh, pasti Mami kepikirnya Yeni Gosa. Ya kan, Mami? Iya. Makanya Mami terkejut kan? Iya, gue kaget kok ada lu di sini. Coba Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Iya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Iya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Coba bayangin.
Ini siapa nih yang baca, siapa nih? Ini Jamie Gosal. Jamie Gosal, Oma. Jamie Gosal. Jamie Halo. Gosal itu suaminya Trace ya? Iya, Oma. Oh iya, bagus. Jamie, aku senang sekali kamu suami istri belajar firman. Saya senang sekali. Ayo, kamu harus mencetak anak-anakmu takut Tuhan. Ingat itu saya bilang. Padahal udah terlalu terlambat kalau saya bilang 13. Tetapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Jangan kamu pikir nggak perlu, anak-anak perlu. Nanti satu hari kamu capek-capek sekarang didik anak kamu. Nanti anak kamu udah besar, kamu goyang kaki. Orang-orang anaknya kurang ajar, anak kita enggak. Ya, saya bersyukur anak saya semua mantu saya takut Tuhan. Dia mencintai, menghormati saya. Bukan saya kebenaran jadi orang. Tetapi karena dia takut Tuhan. Maka dia belajar berjuang untuk tunduk taat kepada mertua, kepada orang tua. Ingat itu. Zaman sekarang. Didik anak takut Tuhan. Sulit sekali. Sedini mungkin. Udah itu aja. Jadi kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon apa? Saya pakai bahasa sederhana aja. Mamon itu sebenarnya bukan setan duit, bukan. Tetapi segala hal di dunia ini ujung-ujungnya duit. Ngerti nggak gitu? Ya, jadi kita pakai gampang aja bahwa kita nggak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon yang dunia, yang ujungnya duit. Bukan kata tidak boleh duit nih Trace, ingat tadi lu yang nanya ya, bukan. Kuncinya ada di kata-kata mengabdi. Kuncinya di situ, catat ya. Bukan nggak boleh duit, bukan. Apalagi nanti kamu ada ayat yang berkata bahwa jadi panjang, ntar gue ngomong duit lagi, nggak usah deh. Kamu tidak perlu mengabdi, kata-katanya di mengabdi ya. Jadi krisis nanti satu hari nih Jamie, ketika kita masuk dalam pelayanan, nanti satu saat kamu diperhadapkan. Pasti kamu diperhadapkan. Semua orang yang pelayanan pasti diperhadapkan. Saya mau keluar duit atau saya mau pelayanan. Itu nanti keluar. Pasti. Saya mau kasih pelayanan, tapi saya mesti keluar duit. Nah, seringkali ketika kita diangkat jadi ketua, maka ketua itu resikonya bukannya kerja, waktu, tenaga, skill, duit, juga harga diri. Catat, ayo catat, ini catat. Ini pelajaran akan terus kekal nih pelajaran. Ada 5 pengorbanan yang harus Anda dan saya lakukan ketika kita masuk dalam pelayanan. Urut-urutannya nggak boleh dirubah ya, urut-urutannya. Pertama, kalau kita pelayanan 1 korban waktu. Tulis ya, pertama waktu. Kedua, tenaga. Ketiga, skill. Skill tuh kita suruh main keyboard, kita disuruh masak, kita disuruh nyanyi, kita suruh pembukuan sesuai dengan talenta kita. Keempat, baru duit. Dan yang paling sulit, yang kelima, harga diri. Ini yang paling sulit. Banyak orang udah keluar, 4 ini udah keluar. Tapi belum bisa menyerahkan harga dirinya. Karena dia sudah berkorban 4, maka dia mau dia yang dihormati. Hanya dia yang dihargai. Ketika dia udah korban 4 sampai uang ini, usul dia tidak diterima. Pendapat dia nggak bisa diterima. Dia bisa mundur, muntaber, mundur tanpa berita.
ujung-ujungnya apa? Saya merasa tidak dihargai. Saya merasa disepelekan. Padahal bukankah saya udah kasih ini. Udah sering nanti kalau kamu pelayanan kamu akan ketemu orang-orang begitu. Ya. Ini 5 pengorbanan yang harus Anda lalui ketika kamu satu hari menjadi dokter-dokter rohani. Ini harus ingat itu. Nah, tadi saya omong tentang hari Sabat dulu. Kenapa orang Israel dikatakan sebagai orang, bangsa, bukan orang. Bangsa, satu bangsa disebut bangsa paling rohani karena dia menyerahkan uangnya untuk 52 kali setahun Sabat. Di Bali ada 1 kali hari nyepi dan 2 kali galungan. Itu di mana semua kegiatan orang Bali stop. Jadi sebenarnya kalau ngikutin juga kan nggak boleh dagang, nggak boleh apa, apalagi nyepi listrik nyala aja nggak boleh. Jadi nggak ada upacara apapun, acara nggak ada. Dengerin saya. Di Bali hanya sekelompok orang Bali yang melakukan nyepi hanya untuk Tuhan. 1 kali nyepi, 2 kali galungan kalau nggak salah gitu. Tapi orang Israel sampai hari ini setahun 52 kali tokonya tutup. Padahal dengan toko buka, tukang belanja datang semua, turis datang. Kan di Israel hidupnya persis kayak Bali, cari duitnya dari turis. Makanya hotel mewah-mewah semua ada dekat situ sekarang. Daerah pinggirannya semua yang mewah, super mewah ada di situ. Tapi mereka mencintai Tuhan, satu bangsa. Tutup toko, nggak terima duit, lebih pilih ibadah sama Tuhan. Jadi ingat ya, ini pelajaran awal, nanti kepake untuk pelajaran selanjutnya. Orang Israel adalah bangsa paling saleh sampai hari ini di dunia. Paling saleh. Yang kedua, mengapa Yesus Kristus sedemikian dibenci oleh kaum Farisi dan ahli Taurat? Romawi 2. Mengapa Yesus Kristus sedemikian dibenci oleh kaum Farisi dan ahli Taurat? Padahal mereka kan tahu hukum. Justru mereka tahu Taurat. Tetapi mereka bencinya setengah mati kepada Yesus. Kenapa? Jawabannya, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Yesus sangat menyakitkan kuping dan hati mereka. Tulis aja dulu begitu. Sebab perkataan-perkataan dan perbuatan Yesus sangat menyakitkan kuping dan hati mereka. Nah, ini saya yang baca aja jadi cepat, ya. Nah, saya baca aja dah. Saya pilihin dulu ya. Oke. Yesus menyembuhkan banyak kali di hari Sabat. Saya percaya bukan kebetulan. Yesus sengaja.
Karena apa? Mau bilang bahwa kasih di atas hari Sabat. Ya, ada beberapa ayat. Misalnya saya yang baca aja jadi cepat. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Waktu Yesus lagi mengajar di salah satu rumah ibadat pada hari Sabat, ada perempuan yang 18 tahun dia rasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Jadi orang yang bungkuk itu 18 tahun makin lama makin bongkok, ternyata di situ dirasuk roh. Sehingga tidak bisa berdiri tegak. Ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu panggil kepada dia, "Hei ibu, penyakitmu sudah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu dan seketika juga perempuan itu berdiri dan memuliakan Allah. Tapi ingat ya, itu hari Sabat. Saya kasih contoh lagi ayat 14, jadi kasih penegasan. Lukas 13 ayat 14. Kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Katanya, ada hari untuk bekerja, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu kalau mau pelayanan, mau segala, itu 6 hari aja, kata dia. Tapi 1 hari, jangan pada hari Sabat. Ingat ya tuh? Tadi saya udah bilang ya, hari Sabat sampai hari ini orang nggak boleh kerja apa-apa. Tapi kebetulan Yesus juga menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Waktu itu bangun, ingat nggak ada orang yang lumpuh? Terus bangun, angkat tilammu dan berjalan. Dan pada saat itu orang itu mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan pada hari itu adalah hari Sabat lagi. Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Nah, waktu itu Bartimeus lagi. Ayat 14. Adapun jadi Yohanes 9 ayat 14. Catat Yohanes 9 ayat 14. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah, memelekkan orang melek mata itu adalah hari Sabat. Bartimeus kan Allah pakai ludah, pakai Yesus, pakai tanah, diolor-olor gitu, dia sembuh. Itu pada hari Sabat. Ayat 16. Ayo Jamie baca lagi Jamie. Yohanes 9 ayat 16. Jamie baca coba. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Iya. Jadi separuh bilang, ini dia bukan anak Allah dong. Dia bukan dari Allah. Kalau anak dari Allah pasti dia memelihara Sabat, hari Sabat. Tetapi dia lawan lagi. Kalau orang berdosa mana bisa begitu. Nah, ingat ya. Saya nggak cariin ceritanya yang lain teman-teman. Tetapi Yesus diomelin orang Farisi dan para Farisi dan ahli Taurat karena dia nolong orang di hari Sabat. Makanya Yesus bilang begini, ada lagi cerita yang lain. Nanti itu kan kerbau kecemplung ke sumur. Kalau anakmu kecemplung ke sumur hari Sabat, emang kagak boleh ditulungin tuh anak, bisa mati dong di sumur gitu kira-kira, ya kan? Padahal orang Farisi dan ahli Taurat dia buka kandang untuk menggiring hewan peliharaannya ke tempat minum waktu masih pagi. Jadi pagi-pagi ahli Taurat, Om Farisi bukain kandang supaya ternaknya bisa minum. Tetapi nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Tetapi kan Yesus adalah Tuhan. Dia tahu. Makanya mari kita baca Lukas 13 ayat 15. Lukas 13 ayat 15.
Ayo Bapak satu lagi, siapa tuh tadi? Saya mau Bapak-Bapak yang baca. Saya senang sekali kalau Bapak-Bapak rajin firman. Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, Iya. hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Iya. Yang lain nggak tahu, tapi Yesus tahu. Maka tulis pelajarannya. Kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. Kalau kalian satu hari mau jadi pewarta, kalian duduk menjadi pemimpin, kalian perintahkan orang-orang, maka pelajarannya ini. Kita harus melakukan apa yang kita ajarkan sama orang. Ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sok ngatur anakmu. Jangan ngerokok, belum cari duit, jangan ngerokok. Kamu perintahin anak nggak ngerokok, tapi kamu perintahnya sambil ngerokok. Sampai mati juga anakmu tetap ngerokok, saya bilangin. Ya, bangun pagi-pagi, gini. Hayo hari Minggu ke gereja. Kamunya sendiri nggak gesit ke gereja, kok ngajarin orang. Ayo baca firman. Kamu sendiri nggak usah suruh-suruh. Kamu sendiri jadi teladan baca firman nggak? Gitu. Jadi kamu harus melakukan apa yang kamu ajarkan sama orang. Ingat itu. Ya. Udah itu satu yang bikin jengkel si para ahli Taurat. Ini lagi satu lagi. Yesus selalu mengatakan, tulis, Yesus selalu mengatakan apa yang dia lakukan adalah perintah Bapaknya. Apa yang dia lakukan adalah perintah Bapaknya. Lah orang-orang tahu Bapaknya si Usup loh. Orang-orang tahu Bapaknya itu tukang mebel. Si Usup tinggalnya di tikungan, saudaranya banyak. Tapi dia ngomong Bapak yang suruh. Coba bayangin. Ingat ya, gayanya sama. Mari kita lihat. Yohanes 5 ayat 17-18. Yohanes 5 ayat 17-18. Ayo seseorang baca. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ingat ya, dia bangsa yang saleh. Ingat nggak? Kalau kita dikatain Yesus begini-begini Allah, apalagi kalau kita nggak sayang, nggak cinta Tuhan, lu mau ngomong apa tuh kagak ladenin. Tapi orang radikal nggak bisa. Ingat itu, ya. Coba terusin baca 36-37-nya. 36-37. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Iya. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya, udah. Coba bayangin. Kita bangsa yang sangat saleh, yang radikal menyembah Tuhan kita. Tahu-tahu si Yesus umur 30 tahun, 7 tahun, yang orang tahu bapaknya namanya si Usup, terus dia ngomong, Bapak mengutus aku. 2 kali dia ngomong ayat 37. Bapak yang mengutus aku. Terus kurang ajarnya lagi nih kalau menurut mereka. Kamu kan nggak pernah lihat, kamu kan nggak pernah dengar suaranya, nggak pernah lihat dia. Jadi kalau si orang Farisi nggak pernah lihat, gua dong lihat kan begitu. Enak apa nggak enak tuh sekarang, coba bayangin. Kamu nggak pernah dengar suaranya, mukanya juga nggak pernah lihat. Kalau gua dong lihat, kira-kira dia mau ngomong begitu. Ya marah lah, makin marah orang-orang begitu, ya kan? Yohanes 12 ayat 49-50. Yohanes 12 ayat 49-50.
Ya. Siapa Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kira-kira Maria Tandung enak apa enggak nih jadi si orang Farisi? Berulang kali dia bilang, Bapak yang mengutus aku, Bapak yang memerintahkan aku, apa yang aku katakan aku sampaikan dari Bapak. Coba kamu baca lagi Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang Yahudi itu. Terus? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Iya, pakai bahasa yang gampang adalah, orang aku tahu kamu anaknya si Usup loh. Dari kecil ada di situ. Dari mana tahu-tahu sekarang kamu bilang, menyamakan kamu bilang Allah kita itu adalah Bapakmu. Gitu kira-kira. Iya kan? Yohanes 19 ayat 7. 19 ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Iya. Jadi jelas ya teman-teman, kenapa orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat pertama-tama yang berteriak, salibkan dia. Orang banyak tinggal ikut aja. Tetapi si jenggot-jenggot ini yang udah pada tua-tua ini yang ngomong, salibkan dia. Nah ini masih ada lagi aku mau bilang. Keberadaan Yesus membuat mereka terancam hari depannya. Lah, soal apa? Dia bilang dia anak Allah. Tetapi sekarang juga ujung-ujungnya orang mikirin badannya sendiri, dia pikirin. Si ahli Taurat kaum Farisi. Coba baca pelan-pelan Yohanes 11 ayat 47-48. Yohanes 11. Pelan-pelan bacanya ya. 47-48. Silakan. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Romawi akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Supaya Anda tahu saat itu Israel dijajah oleh Roma. Ingat, ya kan? Maka dijajah oleh Roma, ahli Taurat kaum Farisi dikasih biara-biara kan? Nah sekarang perlahan tapi pasti pengikut Yesus makin hari makin banyak. Karena buat mujizat, sabab ngomongnya bener, bijaksana gitu. Nah akhirnya si para imam-imam kan mikirin badannya sendiri. Hari depannya gimana? Kalau semua ikut si Yesus, nanti orang Romawi ambil hati Yesus, biara-biara dikasih sama Yesus. Nah mereka mau kerja apa? Mereka mau makan apa? Mereka mau tinggal di mana? Ujung-ujungnya yang dipikirin adalah badannya sendiri. Oke, sampai sini saya mau. Nanti saya sambung lagi, ya. Nanti saya ulang lagi sampai di sini. Karena di sini udah pengen jam 8. Suamiku belum makan, ntar dia ngomel. Aku belum masak. Di sini udah jam 8 belum makan, kita nih anak-anak saya udah kasih tanda nih.
Oke, ada pertanyaan lagi, kamu catat ya teman-teman ya. Aku senang sekali kalau kamu catat. Ya. Trace? Ya, hadir. Ya, gimana ya Trace? Jelas nggak sampai sini? Jelas nggak yang saya ajar? Jelas, Oma. Jelas ya? Ya. Oke. Ntar kita nyambung lagi, hari apa tuh tadi? Jadi Bapak Ibu yang masih tertarik bersama Oma Chun, kita kembali bersama tanggal 9 Maret ya. Dan pengajarannya ini bersambung sampai akhir bulan Maret. Jadi yang ada 42.000 yang sudah masuk saat ini, semoga minggu depan dan sampai akhir Maret tetap ada ya. Oke. Bisa ajak teman-teman yang lain mungkin. Tidak apa-apa kan, Oma? Iya, nggak apa-apa. Oke, sekarang siapa tutup doa? Mungkin ada pengumuman dulu dari Nini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Oma Chun. Luar Iya. biasa Oma, saya belajar banget dari Oma. Oma udah umur segini, fire luar biasa dalam pelayanan. Dan segar tetap mukanya Oma ya, walaupun habis operasi. Operasi perut ya, mukanya bukan. Jadi kita... Kalau Oma mah nggak perlu dioperasi muka, segar, cantik karena internya yang luar biasa. Nenek-nenek tahu. Kalah kok Oma. Oke, makasih banyak Oma pelayanannya. Kita ketemu di minggu depan ya Oma, tanggal 9. Semoga yang lain juga tetap ikut, tetap semangat. Minggu depan kita ajak lebih banyak lagi orang, supaya lebih banyak nih kita diajar, lebih banyak kita tahu, dan lebih banyak yang diberkati. Amin. Untuk teman-teman semua ya Bapak Ibu semua, kami mengajak untuk ikut di dalam WA group kita. Di dalam WA group itu kita bisa sharing, ada informasi-informasi tentang doa atau apapun boleh di-share di dalam grup. Dan pengajaran-pengajaran dan semua firman yang ada dalam PD online kita post